Hai guys, welcome back again with Mimi di channel Anggun. Fans pengguna Jujutsu silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah Mahito yang ikut terjun ke medan pertempuran dengan membawa ratusan manusia transfigurasi yang sebelumnya dia buat di stasiun Meiji, tempat di mana Yuji dan Mei Mei datangi. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 89 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik di deskripsi atau bisa juga klik di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Anggun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 89 ini, para warga diburu oleh ratusan manusia transfigurasi buatan Mahito, sehingga menciptakan kekacauan yang semakin parah. Kejadian itu membuat Gojo tidak punya pilihan lain, dan akhirnya dia pun mengeluarkan teknik domain expansion-nya. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 89 ini adalah insiden Shibuya bagian ke-7. Pada awal scene, kita diperlihatkan ratusan manusia transfigurasi yang memburu para warga. Kepanikan yang semakin tidak terkontrol itu membuat Gojo sampai bingung sendiri. Para kutukan tersebut sudah gila. Apa yang sebenarnya mereka cari dengan membunuh semua manusia ini? Menurutnya tidak ada untungnya juga. Para kutukan itu melakukan ini semua. Dari balik keributan itu ada Mahito yang maju menaiki manusia transfigurasi buatannya yang berbentuk seperti cacing dan terbang untuk menyerang penyihir tersebut. Namun serangan itu tidak berarti karena tubuh Gojo yang terlindungi oleh teknik Infinity-nya. Sambil tertawa, Mahito tidak mengira jika pukulannya ini akan tertahan. Gojo yang melihat kutukan tersebut menyadari jika arwah ini adalah makhluk yang sebelumnya pernah dihadapi oleh Nanami dan Yuji. Gojo segera melancarkan pukulannya, tapi dengan sigap, kutukan tingkat khusus itu segera mundur untuk menjaga jarak. Mahito yang tersenyum itu memberitahu Gojo jika hal yang menjijikan tentang manusia itu adalah soal jumlah mereka yang terlalu banyak. Mendengar perkataan tersebut membuat penyihir itu menyadari jika keributan yang berlangsung menjadi semakin parah. Lubang atap yang sebelumnya tertutup oleh akar itu sekarang terbuka. Dia menduga kalau di lantai atas pasti ada lebih banyak kutukan dan para manusia transfigurasi yang seperti menjatuhkan orang-orang agar semuanya bisa berkumpul di dasar sini. Melihat penyihir itu yang semakin panik, Choso dan Mahito segera menyerang. Choso mengeluarkan teknik manipulasi darahnya bernama konvergensi supernova, sedangkan Mahito mengeluarkan teknik idol transfigurasi dan mengembangkannya menjadi soul multiplicity. Mereka berdua mengkombinasikan serangan itu, lalu menciptakan ledakan serangan besar dengan menggunakan darah dan tubuh dari para warga sekitar. Namun tentu saja, meski Gojo cukup terkejut, serangan itu masih dapat tertahan oleh teknik Infinity-nya. Tapi dari atas ada Jogo yang ikut melancarkan serangan dengan cara memukul penyihir tersebut. Dan lagi-lagi serangan itu tidak dapat mengenai Gojo. Dengan cepat, dia segera menangkap tangan kutukan tersebut untuk memberinya serangan balik. Namun di luar dugaan, Jogo malah memotong tangannya sendiri. Hal itu dia lakukan agar bisa tetap berlari di sekitar kerumunan, sembari memberikan serangan kejut kepada penyihir itu. Ternyata ini semua sudah mereka rencanakan untuk menjebak Gojo. Guru SMA itu sempat terdiam sesaat, meratapi kekacauan yang terjadi. Para kutukan tingkat khusus memahami jika Gojo Satoru itu berbeda dengan Itadori Yuji. Semua cara akan dia lakukan untuk bisa membunuh mereka semua. Bagaimanapun jumlah korban yang telah meningkat dan manusia lainnya yang rusuh ini hampir lebih dari apa yang akan dia korbankan. Menurut mereka, satu-satunya cara yang bisa Gojo lakukan hanyalah mengeluarkan teknik domainnya itu dengan void atau ruang kosong yang dia ciptakan. Maka Gojo akan bisa membunuh semua manusia dan kutukan yang ada di sini. Gojo sendiri berkata dalam hati kalau sebenarnya dia bisa menyelamatkan semua orang di luar domain dan juga tidak semua orang yang ada di basement lantai 5. Tapi Gojo mencoba untuk tidak melakukan hal itu karena korbannya hanyalah manusia yang terbunuh oleh kutukan saja dan bukan akan dia bunuh sekarang. Gojo yang terdiam itu berpikir, dia berkonsentrasi dan berencana untuk membuat mereka semua menderita.
Kejadian itu membuat Choso, Chogo, dan Mahito terkejut. Mereka tidak mengira jika penyihir itu akan mengeluarkan teknik pamungkasnya. Benar saja, Gojo mengeluarkan domain expansion-nya dan menciptakan Unlimited Void atau kekosongan tanpa batas. Kejadian itu membuat semua makhluk yang berada di dalam jangkauan teknik tersebut menjadi terdiam kaku. Tidak terkecuali Mahito, Chogo, Choso, dan para manusia transfigurasi, serta seluruh warga. Seketika, waktu yang awalnya berjalan seperti diam. Gojo mengeluarkan perluasan domain dalam waktu 0,2 detik saja, dan dia sedang berjudi dengan keadaan. Karena itu, semua atau tidak sama sekali. Dengan waktu yang sesingkat itu, Gojo mencoba menyerang seluruh manusia transfigurasi yang ada. Ini hanya berdasarkan intuisi. Dia menduga kalau manusia bisa bertahan dalam domainnya selama 0,2 detik tanpa menderita setelah teknik itu diaktifkan. Walaupun hanya perkiraan saja, informasi yang diterima oleh otak manusia, termasuk transfigurasi, begitu sangat bermakna. Gojo sendiri terus menyerang para kutukan itu tanpa henti. Dia begitu fokus menyerang mereka semua. Akibat kejadian tersebut, semua manusia yang ada di basement lantai B5F harus direhabilitasi dan baru bisa kembali normal setelah 2 bulan berlalu. Sederhananya, teknik kekosongan ini bisa membuat kutukan kelas khusus terbangun. Dengan pertimbangan adanya serangan balik, target jadi dipersempit menjadi manusia yang ditransfigurasi saja. Sekitar 1000 pasukan milik Mahito yang dilepas di lantai B5F dalam garis Fukutoshin akan musnah dalam kurun waktu 299 detik setelah mengaktifkan domain oleh penyihir Jujutsu terkuat. Dengan kondisi seperti kelelahan, Gojo akhirnya berhasil menghabisi semua manusia transfigurasi itu. Namun secara mengejutkan, Gojo melihat sebuah benda objek berbentuk seperti kubus yang muncul di hadapannya. Kito sendiri yang berada tidak jauh dari sana mengucapkan mantra dengan berkata penjara terbuka. Akhirnya misi untuk menyegel penyihir Jujutsu terkuat dimulai. Apakah Gojo akan mampu bertahan dan mengantisipasi apa yang para kutukan itu rencanakan? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 89 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 89 yang edisinya memperlihatkan Gojo yang telah mengaktifkan domain expansion-nya untuk menghabisi ribuan manusia transfigurasi. Namun seusai mengeluarkan teknik tersebut, secara tiba-tiba ada suatu objek benda seperti kubus yang muncul di hadapannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.